Pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan peneliti hubungan internasional CSIS, Andrew Mantong, yang saat ini sudah bergabung bersama kami di studio. Tadi juga ikut menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump. Selamat malam, Mas Andrew. Menjelang pagi. Selamat malam, menjelang pagi, dini hari ya. Iya. Kita begadang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Donald Trump dalam pidato perdananya, mengawali dengan kalimat "The Golden Age of America begin right now. Put America first." Ada beberapa yang disampaikan soal kebijakan-kebijakan sebetulnya sempat diutarakan juga saat kampanyenya. Artinya ini bukan hal baru atau apa yang Anda soroti dari poin-poin penting yang tadi disampaikan oleh Donald Trump? Memang banyak konsisten dengan apa yang disampaikan di kampanye ya. Sampai mungkin beberapa orang akan berpikir ini pidato pelantikan atau pidato kampanye. Karena harusnya seorang presiden begitu terpilih, tugas pertamanya adalah mempersatukan kembali seluruh elemen bangsa yang memang sempat terbelah ketika pemilu. Jadi itu yang pertama kali kesan saya muncul begitu mendengar Presiden Trump sebagai presiden kemudian berpidato karena memang ada beberapa isu yang jelas dapat menunjukkan adanya keterbelahan di dalam politik Amerika Serikat yang kelihatannya tidak ingin dijembatani oleh Presiden Trump. Dan memang kalau kita lihat Trump itu naik ke tampuk kepemimpinan di Amerika Serikat memang melalui politik yang cukup divisif di Amerika Serikat antara isu-isu rasial dan isu-isu kelas di sana. Baik, nanti kita akan bahas ya satu persatu poin yang menarik disampaikan oleh Donald Trump dalam pidato perdananya. Di antaranya adalah soal kebijakan imigrasi. Sebetulnya ini berulang kali juga sudah disampaikan Donald Trump. Kalau Anda sampaikan ini mirip dengan kampanye begitu ya. Tapi tadi ditegaskan kembali bagaimana soal perbatasan akan diperkuat. Kemudian juga deportasi massal disebut kembali oleh Donald Trump. Jutaan imigran ilegal akan dipulangkan gitu ya. Apa yang Anda baca dari statement ini? Dari semua agenda yang memang sempat disampaikan oleh Trump, termasuk misalnya kepentingan ekonomi yang kemudian mendukung dia ketika maju kampanye kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, calon Presiden Amerika Serikat waktu itu, imigrasi adalah hal yang paling cepat, paling gampang, dan simbolnya besar untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh dalam menjalankan atau dalam melaksanakan sentimen politik yang memang dulunya mendukung dia untuk kembali ke Gedung Putih. Karena memang banyak prasangka dan kemudian ketidakpuasan di kalangan kelas pekerja di Amerika Serikat yang sebetulnya tidak bisa dijembatani melalui solidaritas kelas, sehingga mereka mencari channel-channel lain, yaitu yang paling gampang lewat etnisitas, kesamaan kulit putih dan lain sebagainya. Dari situ sebetulnya yang paling gampang menjadi korbannya kan adalah kelompok berwarna di Amerika Serikat yang memang kalau agak susah lagi karena di Amerika Serikat sendiri memang komposisinya bukan hanya kulit putih. Ada Afro-Amerikan, ada Hispanic American dan imigran. Nanti itu adalah yang paling mudah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bergabung bersama kami Mas Andrew. Tadi kita simak pidato kedua ya disampaikan oleh Donald Trump, lebih non formal ya, lebih santai. Beberapa hal personal dibahas tadi oleh Presiden Trump yang menyapa pendukungnya di Emancipation Hall. Beberapa hal yang ia sebut tadi ya di awal soal J.D. Vance, memuji J.D. Vance, ia adalah sebelumnya senator Ohio, terkenal sering mengkritik Donald Trump, tapi saat ini resmi menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat mendampingi Donald Trump. Apa respon Anda terkait dengan nanti kiprah atau peran dari J.D. Vance untuk mendampingi Donald Trump? Sebetulnya kalau saya lihat tadi pidato yang kedua ya, yang lebih spontan dan tanpa ada teks, kelihatannya nggak ada teleprompter dan lain sebagainya. Pertama-tama itu menunjukkan path atau jalan yang diambil Donald Trump untuk kembali lagi ke White House. Kedua kali ya? Ya, dan itu memang bukan jalan yang cenderung mudah ya, karena di dalam kalau disebut karena di dalam Partai Republik sendiri kan dia ada awalnya kan ada memang perbedaan ya, nggak semuanya Partai Republik mendukung dia. Terus kemudian juga banyak kejadian-kejadian bukan hanya J.D. Vance, tapi juga misalnya kejadian
riot Januari tanggal 6 Januari 2021 dulu yang disebut berkali-kali. Dan itu menunjukkan bahwa Donald Trump ini memang punya personal issues. Sehingga dia harus meng-highlight bahwa orang yang tadinya menantang dia sekarang menjadi partner dan itu memang penting untuk semacam apa ya, simbol ya buat dia. Mungkin kita bisa lihat lah kualitas personalnya seperti apa gitu kalau misalnya dia memang harus meng-highlight seperti itu. Di titik ini saya masih agak bersyukur ya bahwa kita di Indonesia punya tradisi politik yang cenderung lebih santun ketika mengalami tradisi pergantian kepemimpinan. Transfer of power ya. Transfer of power. Dan di Amerika Serikat memang ya sudah bukan rahasia lagi bahwa masyarakatnya cenderung terbelah beberapa dekade ke belakang. Dan ini second speech yang disampaikan oleh Donald Trump kembali mengekspos hal tersebut buat saya. Dan di pidato perdana juga, apakah Anda melihat ada kritik yang disampaikan untuk Joe Biden? Oh banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi di depan apa namanya wajahnya Joe Biden kan banyak disebut bahwa Amerika tidak great dan lain sebagainya. Dan itu memang banyak menafikan fakta bahwa sebetulnya tidak mudah untuk membawa perekonomian Amerika Serikat dengan ukuran sebesar itu keluar dari apa namanya hantaman yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kemudian sampai ke titik di mana sebetulnya ada basis-basis industri yang bisa langsung dimanfaatkan oleh Donald Trump. Dan Donald Trump juga lupa bahwa banyak kontinuitas yang dilakukan oleh Joe Biden ketika menjabat, misalnya soal sentimennya terhadap Tiongkok, soal beberapa kebijakan berkaitan dengan investment curbs yang diterapkan oleh Joe Biden, bahkan ditambah lagi dengan Inflation Reduction Act waktu itu. Sebetulnya mereka tuh banyak kontinuitas kalau kita lihat ya, apalagi masuk ke periode yang sekarang. Cuma kan masalahnya kalau sudah politik ya retorika nomor satu gitu, dan kita melihat tadi di pidato pertama retorika golden age apa dan lain sebagainya memang besar, itu just for the sake of the retorika. Dan itu kembali ditegaskan di pidato yang keduanya bahwa ada sentimen-sentimen tertentu yang memang melandasi kepemimpinan yang ingin dibawa oleh Trump nantinya. Trump menyebut ini sebagai long journey. Amerika punya presiden baru, presiden ke-47. Tapi sebelumnya juga Trump sudah menjabat sebagai presiden ke-45. Artinya presiden baru, kebijakannya akan lama atau seperti apa? Apa yang akan berbeda di periode kedua Trump? Banyak sebetulnya kontinuitas yang lebih kentara ya kalau kita lihat dari pidato dan kemudian dari tema-tema kampanye. Akan lebih kental di economic nationalism, lebih kental nuansa populismenya. Ada orientasi untuk membawa kembali penguatan sektor manufaktur di Amerika Serikat, karena itu memang berkaitan langsung dengan basis pemilihnya Donald Trump. Dan itu merupakan tantangan sendiri yang belum sampai bahkan ketika Joe Biden mengakhiri apa namanya masa administrasinya dan kemudian kampanyenya diteruskan oleh Kamala Harris masih gagal untuk dimanfaatkan oleh Partai Demokrat untuk mengenali apa basis-basis pemilih yang memang berkaitan dengan pola industri yang berubah di Amerika Serikat. Itu yang kemudian digarap oleh Donald Trump, dan di titik itu kita bisa lihat banyak sekali kontinuitas. Yang buat saya agak berbeda kalau kita lihat pilihan-pilihan orang-orangnya gitu dari dulu. Kayak dulu kan misalnya ada Mattis ya untuk security dan lain sebagainya. Sekarang tuh kelihatannya akan lebih hawkish lagi terhadap China. Dan itu yang sebetulnya harus diwaspadai oleh kita, oleh Indonesia dan oleh negara-negara tetangga Indonesia yang lainnya di kawasan. Amerika Serikat mungkin akan lebih hawkish terhadap Tiongkok dengan kebijakan industri dan defense yang lebih ambisius lagi. Iya, nanti kita akan bahas itu, tetapi kita lihat dulu situasi terkini. Pemirsa, kami hadirkan visual, ini adalah visual makan siang, karena memang menjadi salah satu agenda untuk pelantikan Donald Trump. Ini rangkaian acaranya termasuk adalah agenda makan siang. Makan siang Kongres JCCIC. Ada sejumlah rangkaian acara yang tadi sudah dimulai pemirsa sejak pagi hari waktu Amerika Serikat, dan siang hari ini yang sedang berlangsung adalah makan siang. Ini makan siang biasa atau ada lobby-lobby, Mas Andrew? Sudah clear ya kelihatannya dalam beberapa hal, termasuk memang ada beberapa
anggota kabinet yang masih harus menunggu persetujuan Senat. Iya. Tapi fakta bahwa Kongres Amerika dikuasai oleh Partai Republik kelihatannya akan lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan itu. Meskipun memang untuk beberapa kasus sudah terlihat ada penolakan yang cukup kentara dari sayap Demokrat ya. Misalnya untuk kasus kontroversi terakhir calon Menteri Pertahanan yang apa sih fit and pertanyaan proper ya. soalnya? Fit and proper test kemudian ditanyakan soal negara Asia Negara-negara Tenggara, Asia. kemudian kerjasamanya apa, tapi ternyata tidak bisa dijawab. Cuma kalau melihat komposisi dari Senat sih harusnya bisa mulus ya, kecuali memang ada yang ngaco banget gitu. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, kami tayangkan kembali. Ini adalah salah satu rangkaian sejumlah agenda pelantikan Donald Trump yang sudah resmi menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Agenda yang sedang berlangsung adalah makan siang. Terlihat anggota keluarga dari Donald Trump dan juga tamu undangan yang tadi hadir saat acara pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance, Wakil Presiden ke-50 Amerika Serikat. Ini juga sebagai momen untuk saling berdiskusi ya, sejumlah tamu-tamu undangan, ada para pengusaha, CEO, kemudian juga pendiri perusahaan teknologi, informasi. Apa kemudian yang menarik untuk agenda makan siang ini, Mas Endro? Kalau dilihat yang menarik itu justru dari undangan-undangannya ya. Undangannya. Ya, misalnya tadi ada beberapa perusahaan big tech yang pemimpinnya datang ke pelantikan dan itu kelihatannya memang penting buat Donald Trump untuk menjalankan ambisi industrinya. Tadi juga sempat dibahas ya soal potensi masa depan, bahkan disebut soal Mars, disebut juga, dan Elon Musk sempat tersenyum saat Donald Trump menyebut soal Mars ya. Dari dulu memang keunggulan antariksa dari Amerika Serikat itu memang akan selalu berhasil untuk menunjukkan kedikdayaan ya. Bahwa Amerika Serikat punya kekuatan ekonomi, sumber daya, dan teknologi yang besar. Dan ini akan lebih penting lagi karena ada alasan bahwa Donald Trump tidak suka climate. Ada alasan Donald Trump tidak suka EV dan energi transition karena di lini itu China cukup unggul sebagai negara yang leading untuk menggunakan renewable, sumber daya energi yang terbarukan untuk EV dan lain sebagainya. Dan Donald Trump butuh sesuatu yang lain, butuh frontier teknologi yang lain, bahwa antariksa menjadi salah satu frontier yang mungkin bisa dibuka oleh Donald Trump untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih unggul. Kalau misalnya memang di sisi penggunaan renewable energi agak terseok-seok memang. Iya, nanti kita akan bahas lagi, tetapi kita in out untuk melihat ya bagaimana kondisi terkini. Pemirsa, ini adalah jamuan makan siang inaugurasi dengan lebih dari 200 tamu yang digelar di gedung Capitol. Nah, makanan untuk makan siang ini ada beberapa yang disajikan ya. Ada kue kepiting dengan tomat tartar dan saus mayones yang segar, acar sayuran, dan minyak kucai. Ini sepertinya menarik ya, Mas Andrew. Kemudian juga ada brokoli rebus, saus wortel dengan rempah, red wine, truffle juice. Kemudian juga ada ice cream yang disajikan ya. Jadi terlihat tamu undangan, ada sekitar 200 tamu undangan yang sedang berbincang-bincang. Suasananya santai. Saat ini para tamu undangan termasuk keluarga Donald Trump masih menunggu Donald Trump untuk join dalam tradisi baru ini. Ternyata ini menjadi tradisi baru, Mas Andrew, dalam rangkaian pelantikan Presiden, agenda makan siang setelah inaugurasi digelarnya. Jadi ini merupakan momen saling berbincang santai antara tamu undangan. Ada 200 tamu undangan yang hadir dalam jamuan makan siang inaugurasi. Iya, ini kan juga agenda makan siang, ada anggota-anggota Senat ya. Anggota Kongres,
apakah ini juga sebagai momen Donald Trump untuk memperkuat konsolidasi antar anggota Partai Republik, Mas Endro? Ya kelihatannya memang begitu ya. Bahwa pasti akan ada kebutuhan untuk memastikan bahwa paling tidak sayap Republik tidak masuk angin ketika harus memberikan atau mengamini nominasi anggota-anggota kabinet yang memang perlu mendapatkan persetujuan dari Senat. Tapi harusnya sih lancar ya. Harusnya sih tidak ada pertentangan yang berarti dari Kongres kalau melihat dari komposisinya Kongres dan House of Representative, Senat dan House of Representative di anggota Kongres DPR Amerika. di sana ya. Biasanya mekanisme kemudian dinamika yang terjadi seperti apa sebelum pengumuman nama-nama? Ya pasti butuh hearing, dan di hearing itu dia akan dilakukan fit and proper test. Cuma memang selalu kembali lagi ke kekuatan komposisi di dalamnya. Cuma kan di situ juga publik bisa menilai ya. Jadi jangan sampai ada betul-betul calon-calon yang memang agak di luar ekspektasi. Yang memang menarik dari pencalonan sekarang misalnya adalah figur-figur seperti calon Menteri Pertahanan yang memang datang dari Fox News gitu. Saya juga masih belum tahu apakah dia punya hubungan yang baik dengan militer Amerika Serikat, apakah dia akan diterima dengan baik oleh militer Amerika Serikat. Tapi memang itu menunjukkan ada kecenderungan Donald Trump untuk menjalankan ambisi militernya dan kemudian pada saat yang bersamaan diplomasi yang cukup transaksional yang memang akan dijalankan, yang kelihatan menjadi karakter dari pemerintahan. Kalau kita lihat misalnya wakil Menhan-nya juga yang misalnya dinominasikan oleh Amerika Serikat itu datang dari kalangan military industrial kompleks gitu. Jadi banyak hal yang sudah menunjukkan indikasi ke arah bahwa Trump akan menentukan gaya tertentu di dalam mengembangkan pertahanannya. Tadi misalnya digabungkan dengan ambisi-ambisi antariksa dan lain sebagainya. Jadi dia kelihatannya memang akan menggabungkan military strength, kemudian diplomasi transaksional, dan kemudian pembangunan kekuatan militer untuk memperkuat daya tangkal dalam rangka menghadapi Tiongkok. Dan untuk itu kelihatannya bisnis militer yang kemudian menjadi andalannya. Dan ya itu yang kemudian harus kita lihat bersama-sama. Tapi fakta bahwa Kongres Amerika Serikat dikuasai oleh Partai Republik itu sudah satu tiket untuk mengamankan kebijakannya ke depan seperti apa. Mengamankan kebijakan, kemudian juga tentu masih menunggu nama-nama orang-orang yang akan membantu Trump ya, termasuk menteri, kemudian DPR. Nah, sejauh mana keterlibatan Presiden dan juga Partai Republik untuk memilih nama-nama tersebut? Sudah cukup aktif ya, beberapa nama sudah kemudian beredar di publik, kita sudah bisa mengaksesnya, termasuk nama-nama beberapa duta besar yang juga sudah mulai muncul. Memang ada beberapa figur yang menarik dan itu menunjukkan bahwa di periode pertama Trump itu ada beberapa calon atau beberapa posisi yang kelihatannya akan membantu Trump untuk menormalisasi kebijakannya, supaya kebijakannya seberapapun visi Trump, seberapapun ambisius visi Trump waktu itu tetap akan diletakkan ke dalam koridor pembuatan keputusan atau koridor birokrasi yang tersedia. Tapi kalau melihat yang sekarang kelihatannya Trump menginginkan susunan kabinet yang memang akan memberikan tiket dan jalan mulus bagi kebijakannya ya. Nanti kita akan bahas lagi, termasuk kebijakan yang ambisius, drill, baby drill. Itu menarik juga ya untuk kita bahas. Tapi sesaat lagi kita akan simak dulu pemirsa informasi berikut ini, yakni jelang pelantikan Donald Trump hari ini yang sudah digelar ya. Tetapi sebelum pelantikan digelar, ini ada ribuan orang yang berunjuk rasa di Washington DC. Mereka menyuarakan penentangan terhadap Trump, sementara para pendukung Trump menggelar pertemuan akbar. Pemirsa, ribuan orang ini datang dari berbagai kota di Amerika Serikat ke sini, ke ibu kota di Washington DC untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap Donald Trump yang akan dilantik. Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, yang menurut mereka sebagai kemunduran demokrasi di Amerika Serikat. Kedua adalah melemahnya keadilan bagi kelompok minoritas. Dan ketiga adalah berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak reproduksi. Kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang mengatakan bahwa terpilihnya Donald Trump adalah tanda kemunduran signifikan bagi demokrasi di Amerika. We're going to have a dictator
a dictator sitting here in America. Any country that America come January 20th after 12:01 p.m. Any country that America goes into talking anything about democracy should be laughed out. Banyak di antara para pengunjuk rasa ini adalah pendukung Partai Demokrat yang kalah dalam pemilu AS kemarin. Namun mereka mengatakan bahwa meskipun kalah, meskipun kecewa, mereka harus tetap bersatu padu mengkonsolidasikan kekuatan. Dan kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang datang langsung dari New Jersey. People need to continue to embrace their disappointment, if that makes sense. They need to embrace that disappointment and translate that into some kind of action that ultimately answers the political question, to be able to claw back. Selain kelompok yang menyuarakan penentangan terhadap Donald Trump, ada juga kelompok yang mendukung Donald Trump yang menggelar pertemuan akbar di lokasi berbeda. Did you have a good meeting with former President Biden? Very nice, beautiful custom. It goes back as long as Trump sedang menandatangani official documents I thought it was beautiful. atau executive order. Ini maksudnya apa? Executive order apakah seperti kepres kalau di Indonesia, Mas Andrew? Iya, yang langsung bisa berlaku untuk menunjukkan gebrakan eksekutif atau perintah eksekutif untuk beberapa kebijakan yang diharapkan akan langsung berlaku. Dan tadi banyak yang berkaitan dengan border gitu misalnya, dan banyak yang berkaitan dengan immigration, terus yang disebut juga energy, electric vehicles dan lain sebagainya. Teknologi juga ya. Kita pasti akan menanti detailnya apa saja dokumen, official dokumen yang ditandatangani oleh Presiden ke-47 Amerika Serikat. Tetapi kisi-kisinya kita sudah bisa analisa ya kalau menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Donald Trump dalam pidato perdananya, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang ia akan putuskan segera. Sebetulnya ini bukan hal yang baru pemirsa, tetapi saat berkampanye berulang kali Donald Trump sudah membicarakan beberapa hal yang menjadi kebijakannya. Di antaranya adalah soal kebijakan imigrasi, kemudian kebijakan energi, manufacturing juga menjadi hal yang penting dianggap oleh Donald Trump, termasuk efisiensi. Ini juga disinggung oleh Donald Trump tadi saat berpidato perdana. Visual yang Anda saksikan berikut ini adalah visual makan siang, jamuan makan siang pemirsa, yang disiapkan untuk para tamu undangan dan keluarga dari Donald Trump dan JD Vance setelah resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Ada 200 tamu undangan yang hadir menikmati jamuan makan siang di Gedung Capitol. Ini menjadi tradisi yang baru, menjadi salah satu agenda pelantikan Presiden Amerika Serikat. Baik, kita bahas lagi, Mas Andrew, soal tanda tangan yang dilakukan oleh Donald Trump menandatangani sejumlah dokumen, official dokumen, beberapa yang penting ya, tetapi kita masih menanti apa saja detailnya yang ditandatangani oleh Donald Trump, executive order atau bisa disebut kepres atau instruksi presiden, ditandatangani di Gedung Oval. Ini adalah tempat resmi nanti Donald Trump bekerja. Ia kembali ke Gedung Putih kedua kalinya setelah sempat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dan kali ini sudah resmi menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Hal yang kita bisa prediksi juga ya, Mas Andrew, adalah soal kebijakan energi. Tadi sempat disinggung oleh Donald Trump, disebut drill baby drill. Ini terkesannya agresif dan dominan ya. Bagaimana kemudian pengaruhnya nih, bukan hanya untuk Amerika Serikat, tetapi untuk negara-negara lain, termasuk Indonesia? Kita harus lihat pertama-tama itu ditujukan untuk basis pemilihnya. Jadi kalau kita lihat komposisi dari basis pemilih Donald Trump itu banyak yang berasal dari daerah-daerah yang memang dulunya aktif atau merupakan bagian dari
industri migas di Amerika Serikat. Daerah-daerah ini cukup banyak tercederai oleh agenda yang memang dikedepankan oleh Presiden Joe Biden berkaitan dengan energy transition. Industri yang kemudian menjadi simbol besar dari hal ini adalah industri EV. Makanya kemudian kita bisa mulai antisipasi bahwa akan ada satu executive order yang berkaitan dengan krisis energi yang di bayangan Trump adalah seharusnya bisa kembali lagi membangkitkan oil and gas dan di penggalian oil and gas di Amerika Serikat. Meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Karena memang di Amerika Serikat reserve-nya cukup tinggi ya untuk oil and gas dan itu diharapkan akan yang tadi dikatakan oleh Donald Trump, kita menggunakan sumber daya kita sendiri. Kalau EV memang banyak sekali tergantung dari luar untuk mengembangkan teknologinya. Misalnya untuk rare earth yang memang banyak dari Tiongkok. Nikel datang dari Indonesia atau dari negara-negara lain penghasil nikel dan itu nggak ada di Amerika Serikat sendiri. Mengembangkan EV di Amerika Serikat itu berarti harus menempatkan Amerika Serikat ke dalam rantai pasokan global yang ini kelihatannya tidak disukai oleh Donald Trump. Apa dampaknya? Ada beberapa negara-negara seperti misalnya Korea Selatan yang ketika Joe Biden mengembangkan EV dan kemudian energi transition dan kemudian mengembangkan ekosistem untuk mengembangkan electric vehicle di Amerika Serikat itu invest besar-besaran. Perusahaan seperti Hyundai gitu misalnya dia menikmati insentif pajak yang diberikan oleh Joe Biden dan kemudian menikmati Inflation Reduction Act yang diberikan oleh Joe Biden sehingga memastikan bahwa tidak ada elemen Tiongkok yang masuk ke dalam industri EV di Amerika Serikat, makanya kemudian Korea Selatan masuk ke industri itu. Kalau Trump memotong, yang pertama-tama terkena adalah industri-industri mobil listrik yang udah masuk di Amerika Serikat. Buat Indonesia, sebetulnya efeknya harus kita runut lagi dengan potensi bahwa sebetulnya kita itu berpotensi untuk menjadi supplier nikel. Di Amerika Serikat, kalau Amerika Serikat menginginkan ada pasokan nikel non-China. Itu bisa datang dari Indonesia dengan catatan bahwa Indonesia bisa keluar dari dominansi Tiongkok untuk smeltering nikel. Saat ini menggalinya di Indonesia itu tidak didominasi oleh Tiongkok, tapi proses smelteringnya itu didominasi sekitar 80%. Itu bisa jadi kesempatan buat Indonesia kalau Indonesia partnering misalnya dengan Korea Selatan, dengan perusahaan seperti Hyundai, buka eksplorasi nikel di sini, kemudian processing di sini, yang kemudian masuk ke tahap berikutnya pembuatan baterai dan lain sebagainya di sini, baru kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Itu efeknya bisa bagus buat kita. Dengan catatan Amerika Serikat masih butuh EV, tapi dengan sekarang kondisi EV-nya akan kemungkinan masuk sebagai salah satu executive order yang akan dibidik oleh Amerika Serikat, kita harus cari jalan lain untuk masuk ke sana. Kita potensi itu yang kemudian membuat kita menjadi leverage-nya kurang ya buat masuk ke Amerika Serikat. Iya, tapi kan Indonesia juga sedang mengupayakan mengoptimalkan hilirisasi, termasuk juga hilirisasi nikel. Nah, bagaimana ini nanti peluang ke depan dengan Amerika Serikat? Itu yang masih kita belum tahu ya. Harusnya apakah dengan diputusnya mandat untuk mengembangkan EV di Amerika Serikat artinya pasarnya tertutup sama sekali, atau kan nanti yang dikembangkan kala teknologi hibrid dan lain sebagainya. Itu kita masih harus lihat bersama-sama perkembangannya seperti apa. Tapi jelas bahwa yang harus dikembangkan oleh Indonesia adalah diversifikasi sekarang. Diversifikasi tujuan dari nikel. Kita harus dicatat bahwa kita memproduksi nikel, tapi kita bukan leader di dalam industri baterai. Artinya kita masih harus mengintegrasikan Indonesia ke dalam supply chain. Jangan sampai usaha untuk mendiversifikasi itu larinya ke bloknya Tiongkok lagi. Masih ada alternatif market yang lain seperti European Union. European Union itu misalnya kita harus lihat ke depannya akan mengembangkan teknologi EV dan dia akan fokus misalnya kepada teknologi daur ulang. Ini adalah teknologi yang harus kemudian dilihat secara seksama buat Indonesia. Kalau selama 4 tahun ke depan prospeknya agak buntu di Amerika Serikat, kita bisa melihat ke European Union, ke Jepang dan lain sebagainya. Selain tentunya memang Tiongkok yang memang sudah dalam beberapa tahun
ke belakang itu sudah semakin terintegrasi perekonomiannya dan sumber dayanya dengan Indonesia. Baik, nanti kita masih akan bahas lagi ya, Mas Andrew. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. And it is my prayer that the people in this room can write that Makan chapter siang together. inaugurasi. I'd now Ada like 3 to hidangan ask US Senate yang disajikan Chaplain dalam Dr. jamuan Barry makan Black, siang and we yang thank God dihadiri he is oleh back with 200 us and in tamu good undangan. health Ada to seafood deliver the invocation, dengan hidangan utama after daging which atau lunch steak will be served. dan juga Thank you. dessert ice cream. Ini jamuan makan Let us siang, pray. makanan klasik Amerika ya. King of kings Mas and Andrew. Lord of lords. Ini juga menjadi momen, kalau tadi Mas Andrew sebut, momen konsolidasi antara presiden dan wakil presiden dengan anggota partai, dengan Senat ya. Ada beberapa jabatan di Amerika Serikat yang tentu butuh konfirmasi Senat, misalnya adalah menteri. Tapi juga ternyata ada jabatan yang tidak butuh konfirmasi dari Senat. Apa saja itu, Mas Andrew? Jabatan-jabatan penting yang melekat fungsinya di dalam White House. Jadi pejabatnya itu ada di White House seperti National Security Advisor, Chief of Staff, terus kemudian wakil-wakilnya, dan beberapa konsultan dan kemudian envoy, utusan khusus yang langsung bekerja di bawah presiden tanpa membawa bidangi di unit birokrasi kementerian yang lebih banyak, itu tidak butuh konfirmasi dari Senat. So National Security Advisor, Chief of Staff, dan lain sebagainya. Tapi yang menteri-menteri yang membawahi departemen, artinya banyak birokrat di bawahnya, kemudian ambasador, duta besar Amerika untuk negara-negara sahabatnya itu butuh konfirmasi dari Senat. Ini biasanya bisa berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan bulan, tergantung nantinya akan ada penentangan yang cukup berarti atau tidak, tergantung jadwal meeting dari Senat dan lain sebagainya. Untuk mekanisme di Senat artinya ada fit and proper test, kemudian ada rangkaian hearing sampai akhirnya nanti diputuskan nama-namanya ya. Di hearing dulu, terus kemudian nanti biasanya mereka tanya-tanya, ada perdebatan atau tidak, diakhiri dengan voting. Diakhiri dengan voting. Baik, kita kembali saksikan, ini adalah momen jamuan makan siang yang dihadiri langsung oleh Donald Trump dan JD Vance serta istri dari Donald Trump dan juga JD Vance. Total ada 200 tamu undangan yang hadir dalam agenda jamuan makan siang. Ini merupakan tradisi baru sebagai salah satu agenda pelantikan Presiden Amerika Serikat. Yang menarik juga, Mas Andrew, untuk jabatan di Amerika Serikat yang baru ini adalah Department of Government Efficiency. Ini dipimpin oleh Elon Musk. Sebetulnya Departemen Efisiensi ini sudah digagas lama, tetapi baru diimplementasikan atau terlaksana di era Donald Trump. Apa kemudian yang akan menjadi fokus dari departemen ini, apalagi melibatkan pendiri Tesla, Elon Musk? Ini sentimen lama Partai Republik ya, ideologinya kemudian bertemu dengan tech giants. Dari sudah lama Partai Republik itu menginginkan ada peran seminim mungkin pemerintahan di dalam mengurus negara. Jadi kalau bisa diserahkan kepada pasar, diserahkan kepada pasar. Kalau sekarang bukan hanya diserahkan kepada pasar, tapi diserahkan kepada mesin, kepada misalnya AI dan lain sebagainya. Dan ini kelihatannya akan dilakukan oleh Elon Musk, akan memotong mata rantai birokrasi, kemudian dengan alasan efisiensi dan supaya penghematan budget dan lain sebagainya, kelihatannya akan ada streamlining di banyak birokrat banyak birokrasi di Amerika Serikat. Ini buat saya grand party ala Partai Republik ketemu teknologi. Iya, ini sempat digagas saat zaman Reagan kalau nggak salah saya ya. Artinya tapi dulu kan memang teknologi informasi tidak seperti sekarang ya, yang memang dalam beberapa hal sudah ada otomatisasi dan lain sebagainya. Sekarang teknologinya sudah mencapai ke sana, sehingga non-human decision untuk pengambilan keputusan itu sudah banyak bisa dilakukan ke dalam mesin, terutama dengan adanya artificial
intelligence dan lain sebagainya. Ya, memang masanya sih bisa sekarang, tapi ideologinya sudah dari lama muncul bahwa efisiensi dan penghematan membuat negara sekecil mungkin, dan itu juga ada di dalam DNA Amerika Serikat sendiri sebagai sebuah negara. Iya, ada dalam DNA Amerika Serikat, kemudian juga disinggung lagi oleh Donald Trump saat pidato perdana ya. Konkretnya nanti akan seperti apa efisiensi ini dalam bentuk kebijakan-kebijakan tentunya? Ya itu tadi yang saya katakan, pemotongan birokrasi. Pemotongan birokrasi, merit system. Merit system tapi yang berdasarkan estimasi dari non-human, dari mesin, dari AI dan lain sebagainya. Merit system itu kan bisa sebetulnya kita menunjuk orang yang kompeten untuk duduk dalam posisi birokrasi, itu merit system. Tapi kalau sudah government efisiensi ala Elon Musk, kalau nggak perlu orang nggak usah pakai orang gitu. Jadi akan digantikan oleh AI. Iya, oleh AI, oleh mesin, oleh dan teknologi informasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti dampaknya apa untuk negara-negara yang selama ini bekerja sama bahkan tergantung dengan Amerika Serikat? Itu dampaknya dari birokrasi Amerika Serikat sendiri sih. Secara internal saja. Secara internal dulu ya, karena nggak mungkin ada government efisiensi untuk misalnya diplomat gitu, atau ambasador atau envoy, itu kan tetap harus ada orangnya ya. Tapi untuk proses-proses misalnya proses keuangan, proses estimasi penggunaan dana publik untuk misalnya energi, untuk misalnya kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah sektor-sektor yang akan bisa nanti di-cut oleh Amerika Serikat. Akuntansi nggak perlu lagi sebanyak itu duduk di pemerintahan. Tata buku, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya itu nanti mungkin diotomatisasi sehingga prosesnya tidak membutuhkan banyak orang nanti ke depannya. Itu yang kelihatannya akan digagas oleh Elon Musk. Masalah bagus atau tidak kita masih belum tahu. Dalam beberapa hal itu mungkin bagus kalau memang sistemnya benar, tapi berkaitan dengan government kan kadang-kadang memang harus masih butuh human touch ya, masih butuh sentuhan manusia untuk mengetahui bahwa problem itu kadang-kadang nggak bisa disamaratakan berdasarkan satu konteks dengan konteks yang lainnya. Terus kemudian yang kedua, Amerika Serikat juga terpisah dari, sebetulnya ada power yang besar di bagian negara federal dan ada power yang besar juga yang dimiliki oleh negara bagian states di level negara bagian, dan ini yang kemudian nanti masih belum kelihatan gimana bagi-baginya kalau memang ada upaya untuk efisiensi. Baik, jadi efisiensi ini nanti fokusnya adalah untuk pemerintahan, jadi secara internal yang akan dilakukan oleh Elon Musk karena ia membawahi Department of Government Efficiency ya. Efisiensi dipimpin oleh Elon Musk. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Donald Trump bagaimana upaya untuk ekspor, terutama untuk sektor energi. Nah, nanti kemudian bagaimana untuk rantai pasok, tadi sempat disinggung juga ya oleh Mas Andrew, bagaimana dampaknya untuk negara-negara yang selama ini banyak mengekspor energi ke Amerika Serikat. Kelihatannya kalau dari ambisinya Donald Trump bukan hanya dia akan menyetop impor energi dalam bentuk terutama untuk renewable energy ya. Tapi kelihatan Amerika Serikat juga ingin mengekspor energinya, termasuk misalnya tadi ke seluruh gas. Dunia katanya. Iya, LNG gitu misalnya. Itu mungkin nanti Amerika Serikat pada gilirannya akan melihat Asia Tenggara juga sebagai potensi pasar buat LNG-nya. Terus kemudian rekan saya di CSIS juga banyak yang mencatat bahwa ada potensi peningkatan shale gas untuk diproduksi di Amerika Serikat, dan itu nantinya kemudian akan bersama-sama membuat Amerika Serikat menguasai pasokan energi global. Jadi dominan lagi ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Kita akan saksikan dulu. Ini adalah visual terkini. Oke, ini adalah visual saat tadi pelantikan. Sebetulnya kami ingin tayangkan visual terkini saat jamuan makan siang ya. Tetapi kami sampaikan kembali pemirsa, ini adalah visual saat tadi momen inaugurasi Presiden ke-47 Amerika Serikat. Nah, tadi kita sempat singgung, Mas Andrew sempat singgung soal Tiongkok. Tiongkok mengirim perwakilan wakil presiden karena presidennya tidak bisa hadir. Kemudian nanti bagaimana nih dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Apakah akan semakin panas atau justru mendingin seperti suhu di Amerika Serikat saat ini? Kalau melihat sentimen arah dan kemudian termasuk calon-calon yang dinominasikan gitu
untuk bagian paling tidak defense sama security, kelihatannya akan lebih hawkish lagi pendekatan Donald Trump ke Tiongkok. Mungkin bahkan lebih hawkish, ini yang membedakan Trump 2.0 dengan Trump 1.0. Itu 2.0 ya. Iya. Apa namanya? Karena begini, Tiongkok, persaingan dengan Tiongkok itu memang langsung berhubungan dengan struktur manufaktur yang memang sering dibicarakan oleh Donald Trump. Itu yang juga menjadi tujuan utama kampanyenya. Terus kemudian di sisi lain memerangi Tiongkok itu juga bisa sesuai dengan platform Partai Republik, satu, dan juga secara mudah akan mengundang bipartisan sentimen, sehingga mudah juga mendapatkan dukungan Partai Demokrat untuk beberapa program pemerintahan kalau yang dituju adalah Tiongkok. Kita mencatat bahwa sebetulnya sentimen anti Tiongkok itu di Amerika Serikat sudah agak merata di kedua belah pihak ya. Kemudian ini juga kadang-kadang muncul dengan sentimen yang sama untuk membangun kembali basis industri manufaktur di Amerika Serikat. Caranya beda aja, yang satu pakai renewable energy, yang satu pakai energi fosil. Tapi sebetulnya dua-duanya maunya sama, eneminya sama gitu dengan Tiongkok. Makanya kemudian di titik itu karena ada basis domestiknya, karena ada konsensus di level domestik, kelihatannya akan ada jalan yang lebih mulus buat Trump untuk melakukan reorientasi terhadap keseluruhan kebijakannya. Iya, reorientasi kebijakan ya. Bagaimana juga pengaruhnya untuk Indonesia? Karena Indonesia juga sudah bergabung dengan BRICS. Apa yang harus diantisipasi? Karena pemerintah Indonesia sepertinya optimis tidak akan merubah bagaimana Donald Trump memandang Indonesia. Optimis karena gini, sebetulnya sentimen pertama-tama yang dinyatakan oleh Trump terhadap BRICS itu kalau terjadi dedolarisasi. Sampai sekarang saya masih belum yakin agenda dedolarisasi itu bisa berkembang dari retorika ke kebijakan yang betul-betul diterima oleh semua anggota BRICS. Saya masih sampai sekarang masih nggak yakin bahwa bahkan Tiongkok pun cukup serius untuk mengejar dedolarisasi, apalagi negara-negara seperti India atau Brazil yang memang sebetulnya mereka nggak ada masalah sama Amerika Serikat. Betul. Gitu ya. Bahkan berteman baik ya. Jadi memang pertama-tama yang harus kita waspadai dari situ adalah kalau betul terjadi dedolarisasi, mungkin ancaman Trump itu akan betul. Yang sebetulnya yang harus kita waspadai adalah kita itu join BRICS dengan kondisi di mana secara data kita ekspor nomor 1 itu ke Tiongkok, impor nomor 1 juga dari Tiongkok. It means secara ekonomi kita terintegrasi. Kalau BRICS semakin dipandang, ini kan masalah persepsi aja ya. Kalau BRICS semakin dipandang sebagai organisasi yang semakin didominasi oleh Tiongkok, maka itu sinyalnya akan dianggap kurang bagus dengan Amerika Serikat. Karena apa? Karena kondisi perekonomian kita sendiri, karena kondisi ekspor impor kita sendiri yang trennya meningkat ke arah Tiongkok, tapi kalau dibandingkan dengan tren ke arah Amerika Serikat itu menurun. Itu yang sebetulnya harus kita waspadai, seberapa terintegrasi kita atau seberapa besar upaya kita untuk bisa memastikan ada diversifikasi terhadap tujuan ekspor dan tujuan impor. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa sentimen-sentimen yang sebetulnya sinyalnya agak beda ke Amerika Serikat yang memang nggak ada hubungannya sama BRICS sama sekali, tapi banyak hubungannya dengan posisi kita relatif dengan Tiongkok. Misalnya pernyataan Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping waktu melakukan kunjungan yang berkaitan dengan overlapping claims. Potensi joint development di overlapping claims. Itu sinyalnya bisa dibaca salah. Semuanya dikumpulkan, kita harus ingat bahwa keputusan kita join BRICS itu bukan keputusan yang diambil ketika BRICS kemarin baru berdiri, misalnya beberapa 1 atau 2 dekade yang lalu lah. Di titik itu mungkin orang masih bicara globalisasi, masih merayakan interkonektivitas dan lain sebagainya. Akan kelihatan inosen kalau Indonesia join BRICS. Tapi kalau sekarang di tengah-tengah persaingan geopolitik yang memanas, 1 langkah plus 1 ke dalam orbit yang lebih dekat ke Tiongkok itu akan dimaknai sebagai -1 oleh orang yang melihatnya kalau orangnya nggak suka sama Tiongkok. Itu yang kemudian masalah persepsi aja sih sebetulnya.
kalau kita bisa konsisten untuk menyatakan bahwa dengan kita masuk BRICS ada beberapa kebijakan yang kita pursue yang nggak akan sensitif secara politik dan itu dikomunikasikan dengan baik. Apalagi itu ditambah dengan upaya diplomatic approachment dari kita ke sisi Amerika Serikat. Misalnya kita membangun kontak yang lebih baik, kita juga membangun beberapa inisiatif untuk lebih sesuai dengan arah industri di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa mengkompensasi dengan apa yang kita lakukan dengan BRICS. Tapi pada sebetulnya buat saya yang paling alert itu di dalam negeri kan sebetulnya kita butuh investasi sebanyak-banyaknya. Dan memang kita butuh dari Tiongkok, iya. Tapi kita juga jangan pernah melupakan bahwa ada investasi juga yang mungkin bisa datang dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat itu nggak sendiri. Ada juga beberapa sekutunya di kawasan ini, bahkan seperti Korea Selatan atau Jepang dan lain sebagainya. Di titik ini kan sebetulnya kita juga harus menggarap, harus ada upaya yang serius juga. Dan sudah ada statement juga dari pemerintah bahwa Indonesia menegaskan komitmen tetap bebas aktif. Ini seberapa penting komitmen ini terus disampaikan agar tidak ada sentimen negatif dari Amerika Serikat. Betul. Susahnya dengan Amerika Serikat kan adalah Amerika Serikat itu sedang berubah. Permainannya kita harus baca tiap hari. Jadi gaya presidennya berubah, sekarang lebih transaksional dan lain sebagainya. Cara mereka bermain di institusi-institusi multilateral dan kemudian minilateral juga berubah. Pola aliansinya berubah dan itu kemudian membutuhkan analisis yang memang lebih daily ya, lebih hari hitungannya hari per hari. Misalnya dibanding dengan kita berhubungan dengan Tiongkok yang memang sebetulnya nggak ada perubahan yang cukup berarti kan banyak predictability kalau misalnya kita berhubungan dengan Tiongkok. Nggak banyak berubahnya sisi yang sebelah sini. Yang banyak berubah itu adalah negara-negara Barat dan kita nggak pernah sebagai sebuah negara merdeka itu kita nggak pernah mengalami Barat yang kayak begini. Jadi harus lebih adaptif. Harus lebih adaptif dan harus lebih jeli lagi menangkap perkembangan hari per hari. Misalnya sekarang ada executive order 100 sampai 200. Itu harus sudah mulai dipetakan apa aja aturannya, siapa aja pemainnya, siapa negara-negara tetangga kita yang terimbas, bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan mereka dan lain sebagainya. Itu lebih besar lagi nanti perhitungannya. Harus dikalkulasi apalagi dengan executive order yang ditandatangani oleh Donald Trump, ada 100 hingga 200 executive orders ya atau official document yang ditandatangani oleh Donald Trump. Ini tentu harus bisa dikalkulasi untuk dalam bentuk kebijakan termasuk juga menjalin relasi dengan Amerika karena memang Serikat. kita di dalam negeri punya beberapa visi juga ya, misalnya berkaitan dengan energi transition. Untuk energi transition itu kita membutuhkan banyak sekali sokongan dari dunia internasional yang kemarin sebetulnya waktu Indonesia jadi ketua G20, chairnya, itu ada kesepakatan yang namanya JETP. Dulu Joe Biden jadi presiden Amerika Serikat mendukung JETP. Sekarang kalau Trump, ya nggak mungkin kita mengharapkan Trump itu mendukung JETP. Itu artinya kita harus mencari alternatif lain yang memang kemudian bisa menggantikan peran Amerika Serikat di dalam kesepakatan yang memang nantinya akan menentukan arah pembangunan di Indonesia. Baik, Mas Andrew, satu lagi saya ingin bahas soal konflik di Gaza. Ini tadi tidak disinggung sama sekali oleh Donald Trump, tetapi kan perkembangan terbaru adalah gencatan senjata sudah disepakati antara Israel dan juga Hamas. Ada peran Amerika di situ. Nah, dengan pelantikan Donald Trump, apa yang akan berbeda dalam situasi ini? Kita harus lihat dari beberapa hal ya, bahwa situasi di Timur Tengah sekarang itu ada perkembangannya dinamis. Musuh Amerika Serikat nomor 1 di Timur Tengah itu adalah Iran dan kemudian jejaring yang didukung oleh Iran, misalnya seperti Hamas, kemudian Assad baru jatuh di Suriah, Houthi itu yang kemudian jadi kekuatan Iran di sana. Dan kita harus lihat bagaimana deal yang kemarin berujung kepada gencatan senjata itu dicapai. Sebetulnya dealnya itu paketnya paket lama yang sudah ditawarkan oleh Biden sebelumnya tapi kemudian ditolak oleh Israel. Kemudian masuklah special envoy yang kemudian ditunjuk oleh Trump. Jadi sebetulnya deal ini tercapai karena ada elemen gabungan dari pemerintahannya Biden dan dengan pemerintahannya Trump. Kemudian yang nekan Netanyahu kalau sepengetahuan saya itu adalah orangnya Trump. Jadi karena sempat ditunda-tunda, diulur terus ya oleh Netanyahu. Nah, yang kita tahu itu dealnya tercapai karena dia takut sama Trump atau karena Trump menjanjikan sesuatu. Ya toh? Siapa yang kemudian menjadi special envoy-nya adalah orang yang bergerak di bidang real estate. Kita tahu bahwa Trump itu segitunya dengan
Israel untuk alignment-nya, dan Trump itu kita harus catat dia adalah orang yang memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, ya, yang kemudian adalah keputusan yang sangat kontroversial. Dan kita tahu bahwa keinginan Netanyahu adalah menghilangkan Hamas sama sekali dari Gaza. So, kalau first deal ini tercipta, dan kemudian pada saat yang bersamaan udah mulai beredar di berita bahwa ya kemungkinan kalau nanti kita butuh merelokasi Gaza, Indonesia bisa menjadi negara tujuan. Ini sempat disebut oleh Trump dan kemudian memancing berbagai respon. Meskipun Kemlu kita udah bilang kita belum pernah dengarkan ide kayak begitu, itu hati-hati buat saya. Kenapa Karena harus hati-hati? Kesepakatan dealnya itu kan hanya fase, misalnya baru di fase pertama untuk Gaza ceasefire dan kemudian terjadi pertukaran hostages. Tapi kan kemudian ada fase berikutnya yang kemudian semakin dekat ke arah nanti misalnya solusi akhirnya seperti apa. Iya. Bahkan Indonesia disebut. Kenapa Indonesia disebut? Ya itu yang saya khawatirkan. Kita menjadi sekarang dikatakan, oh ini first deal, nanti ada relokasi. Kalau nanti nggak dipulangin lagi gimana? Dari orang-orang Gaza itu dipindahkan ke Indonesia, kemudian nanti nggak dipulangin lagi ke sana dan terjadi total settlement oleh pemukiman Yahudi di di Gaza atas dasar doktrin nasionalistik Netanyahu, dan kemudian kita end up di dalam situasi yang membingungkan. Itu yang sebetulnya kita khawatirkan. Posisi Iran melemah, kemudian pada gilirannya Amerika Serikat nanti mungkin dengan posisi yang sekarang bisa mendorong kembali Abraham Accord, kesepakatannya dengan Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Bahkan mungkin Saudi bisa ditekan untuk masuk kalau misalnya melihat gayanya Trump ya, yang agak cenderung transaksional dan menggunakan insentif ekonomi untuk menekan orang dan lain sebagainya. Kalau deal ke arah sana terbentuk dan kemudian sudah kadung terjadi relokasi Gaza dengan dalih rekonstruksi, itu yang harus dikondisikan oleh harus diperhatikan oleh Indonesia dan kemudian negara-negara lain di kawasan. Perhatikan baik-baik arah perkembangan gencatan senjata dan deal-deal antara yang berkembang untuk menyokong gencatan senjata tersebut. Apakah karena statement itu muncul karena Indonesia selalu tegas menyuarakan kemerdekaan Palestina sehingga Indonesia disebut oleh Donald Trump sebagai tempat untuk relokasi, dan bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia merespon statement Trump ini? Indonesia memang beberapa waktu ke belakang itu eager sekali ya untuk kemudian menghasilkan ya pokoknya apa-apa gencatan senjata lah nomor satu. Sebetulnya gencatan senjata itu tidak pernah sepredictable itu untuk meramalkan nanti end game-nya seperti apa. Jadi itu sebetulnya harusnya memberikan catatan kewaspadaan bagi Indonesia, be careful untuk mengusulkan satu solusi politik. Buat saya yang harus tetap dipegang oleh Indonesia adalah kedaulatan, kemerdekaan dan hak bagi Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan kalau perlu kita balik lagi ke arrangement yang misalnya muncul ketika tahun 67 dan lain sebagainya, ketika muncul pertama kali gagasan two-state solution dan lain sebagainya. Stick to international law, stick terhadap prinsip-prinsip yang memang menjadi dasar bagi Indonesia seperti kedaulatan, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kehilangan fokus untuk memastikan bahwa Palestina itu punya negara berdaulat sendiri, sah di mata hukum internasional, dan kemudian punya prospek perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Itu saja fokusnya. Hati-hati dengan short term deal yang sebetulnya kalau kita tidak hati-hati bisa menjebak ke depannya. Harus hati-hati dalam kebijakan ya, melihat lebih jauh, apalagi setelah official dokumen ditandatangani oleh Trump ini ya, tentu harus dikalkulasi berbagai dinamika ini ya untuk menentukan kebijakan, termasuk juga bagaimana memperkuat relasi dengan Amerika Serikat setelah Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Terima kasih pengamat hubungan internasional CSIS Andrew Manteng sudah bergabung bersama kami sampai jam 3 dini hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Pemirsa, demikian live event Donald Trump resmi menjabat Presiden ke-47 Amerika Serikat. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wundo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.